Nasi uduk, nasi ulam, dimakan pakai jengkol semur. Jamaah yang jawab salam doain panjang umur. Nasi uduk, nasi ulam, dibungkus pakai daun pisang. Jamaah yang jawab salam, saya doain rezekinya lapang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya takut mati sama kurang duit. Bu, jawab salam hukumnya wajib sunnah. Jawab salam hukumnya wajib sunnah. Kalau memberikan salam hukumnya sunnah apa wajib? Memberikan salam sunnah apa wajib? Nah, berarti ibu harus menjawab salam hukumnya wajib. Tapi Nabi nggak pernah beliau menjawab salam. Beliau nggak pernah menjawab salam. Kenapa, Bu? Karena menjawab salam hukumnya wajib, memberikan salam hukumnya sunnah. Namun dalam masalah salam ini, memberikan salam lebih dulu, pahalanya lebih bagus daripada menjawab salam. Secara umum, perbuatan wajib lebih bagus daripada perbuatan sunnah. Tapi beda dengan masalah salam. Kalau salam, memberikan salam hukumnya sunnah lebih bagus daripada menjawab salam. Kenapa? Karena memberikan salam hukumnya sunnah. Pada permasalahan salam, ibadah sunnah lebih bagus daripada ibadah wajib. Kenapa? Karena ibu nggak mungkin menjawab salam kalau tidak ada yang mengucapkan salam. Makanya dalam rawi Maulid Barzanji dikatakan, kana sallallahu alaihi wasallam yabda'u man laqiyahu bisalam. Jadi Nabi punya sifat beliau selalu mendahulukan mengucap salam. Kenapa? Karena mengucapkan salam sekalipun sunnah, pahalanya lebih bagus daripada membalas salam yang hukumnya wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa qaidil ghurril muhajjalin wa syafi'il mudnibin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati para alimul ulama, para bini sepuh yang mohon maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takzim dan hormat saya kepada beliau-beliau. Yang saya hormati aparatur pemerintahan, dalam hal ini ada Bapak Lurah kita, yaitu Bapak Dahlan, betul Pak ya? Desa Situsari. Jadi ini banyak yang hadir. Pak RW ada Pak RW? Pak RW ada ya? Alhamdulillah. Pak RT yang hadir pada acara maulid, kita doain jadi RW. Kalau doa jawabnya amin. Ya. Amin itu masya Allah, kata Imam Wahab bin Munabbih, amin ada berapa huruf? Amin ada berapa huruf? Ayo kita ngaji sekarang nih. Kan itu judulnya Talabul Ilmi. Amin ada berapa huruf?
Ada 8, ada 4. Alif, mim, ya, nun. Kita waktu imam waladdallin. Ibu lagi baca doa Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah. Amin. Jangan malas ngucapin amin. Kenapa? Karena kata Imam Wahab bin Munabbih, Allah ya menciptakan 4 malaikat. Jadi setiap kita ngucapin amin, Allah akan menciptakan malaikat sejumlah huruf amin tersebut yang akan mintakan ampun buat kita yang ngucapin amin. Jadi kalau ibu doa tuh, apalagi dipimpin orang-orang tua kita, doanya sampai 30 menit, aminnya berapa kali tuh ya? Nah kaliin aja tuh Bu, 4 kali sekian aminnya. Itulah Allah ciptain malaikat buat mintain ampun kita yang ngucapin amin. Ya, kita doain Pak RT yang hadir di pagi hari ini. Yang hadir RT insya Allah naik pangkat menjadi RW. Amin. Bapak RW yang hadir di pagi hari ini dengan berkah maulid insya Allah naik menjadi lurah. Bapak lurah yang hadir di pagi hari ini berkah maulid insya Allah naik jabatan menjadi Pak Camat. Pak Camat ada? Kalau yang hadir ada Pak Camat, kita doain supaya jadi gubernur. Jadi gubernur di IKN. Di IKN. Yang saya hormati segenap jajaran DKM Masjid Al-Hidayah, wabil khusus guru kita bersama Mukarram Ustaz Haji Agus Sunardi dan jajarannya. Orang tua kita Bapak Haji Sarpon yang menjadi wasilah saya bisa hadir di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian pada acara maulid di pagi menjelang siang hari ini. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita memperingati hari Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang nabi yang memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seorang nabi yang namanya digunakan oleh Nabi Adam alaihissalam untuk memohon supaya doa-doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat Imam Hakim dikatakan lamma tarafa Adamul khati'ah qol Allahumma bihaqqi Muhammad ighfirli. Bu, tatkala Nabi Adam melakukan sebuah kesalahan, ya, yaitu memakan buah khuldi. Padahal Nabi Adam jadi korban. Nabi Adam kalau istilah orang Jakarta dikelecehin, dibodohin. Kenapa? Karena Nabi Adam baru di surga. Yang udah lama iblis. Kata iblis, ya Adam, kenapa engkau dilarang sama Allah untuk memakan buah ini? Karena buah ini adalah buah khuldi. Apa tuh khuldi? Artinya kekal. Allah nggak mau kalau engkau makan buah ini, engkau kekal di dalam surganya Allah. Tuh, Nabi Adam dikelecehin, Nabi Adam dibohongin, ditipu sama iblis. Berarti kalau orang yang suka nipu, orang yang suka bohong, dia adalah keturunan iblis. Ada yang tukang bohong di sini? Mana orangnya? Ya. Jadi Nabi Adam melakukan kesalahan itu bukan atas inisiatif sendiri, karena ada tuh pelakunya yang nipu beliau sehingga beliau berbuat kesalahan. Tapi untungnya beliau mengakui kesalahan. Lamma tarafa Adamul khati'ah, tatkala Nabi Adam mengaku telah berbuat kesalahan. Itu Nabi Adam. Kalau iblis walaupun salah, mau dia mengaku salah,
Bahkan dalam Al-Quran, ana khairun minhu. Salah saya di mana ya Allah? Saya begini karena saya lebih hebat dari Adam, saya lebih bagus dari Adam alaihissalam. Adam ngaku dalam riwayat Bu, Nabi Adam setelah melakukan perbuatan tersebut, beliau ngaku salah selama 40 tahun tidak mau nengokin kepalanya ke langit, malu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. 40 tahun satu kesalahan beliau mengadahkan kepala ke langit, hayaan, malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita orang sekarang tiap hari bahkan puluhan, bahkan ratusan kesalahan kita, ya, ratusan kesalahan kita. Kadang-kadang kesalahan itu bukan saja kita lakukan di tempat-tempat yang nggak bagus, kadang-kadang kesalahan itu kita lakukan di tempat yang bagus. Lagi hadir maulid di masjid, tetap dia ngomongin orang, tetap ngomongin orang. Ada yang lagi maulid ngomongin orang, ada, ngaku dia, ya. Kita kadang-kadang melakukan ratusan kesalahan setiap hari, tapi kita nggak malu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Nabi Adam alaihissalam, beliau malu sama Allah 40 tahun tidak mau nengokin kepalanya ke langit, malu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Akhirnya Nabi Adam minta, ya Allah, bihaqi Muhammad ighfirli, ya Allah, dengan hak Muhammad ampunkan kesalahan saya. Padahal Nabi pada itu belum ada secara wujud, tapi Nabi Muhammad sudah Allah ciptakan 2000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Nur Nabi Muhammad sudah Allah ciptakan 2000 tahun sebelum Allah ciptakan Nabi Adam alaihi salam. Makanya Bu, kita kalau baca Al-Quran, ya, Allah katakan, wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa. Masya Allah, ibu-ibu hafal banget Quran. Kelihatan nih. Bapak-bapak nggak jawab. Emang perasaan bagusan ibu-ibu baca Quran ini, perasaannya, ya. Coba Bu ya terusin Bu. Yasin. Coba bapak-bapak sama. Toha. Ya. Jadi Bu, Allah pernah berfirman kepada para malaikatnya, wahai malaikatku, sujudlah engkau kepada Nabi Adam alaihi salam. Ulama sujud inhina, membungkuk. Tapi ada yang bilang sama kayak sujud kita sholat, tapi Nabi Adam dijadiin kiblat. Jadi kiblat kayak Ka'bah. Kita kan kalau ke Ka'bah tuh sholat di Ka'bah bukan berarti kita sujud sama Ka'bah, tapi kita sujud sama Allah. Ka'bah hanya menjadi kiblat. Nah, Allah perintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam, kiblatnya Nabi Adam alaihi salam. Ternyata Bu, di dalam kitab tafsir, kenapa malaikat sujud kepada Nabi Adam? Kenapa? Karena di diri Nabi Adam ada nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah perintahkan malaikat sujud kepada Nabi Adam, malaikat sujud di belakang Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam penasaran, ini para malaikat sujud kayak apa sih sujudnya? Akhirnya Nabi Adam muter. Ternyata malaikat yang di belakang beliau yang lagi sujud ikut muter ke kiri lagi. Itu para malaikat muter lagi ke kiri. Kata Nabi Adam, kapan gua bisa melihat malaikat kalau begitu? Akhirnya kata Nabi Adam, ya Allah, tolong, ya, ini malaikat kenapa sujud sama saya?
karena di punggung engkau ada nur kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nur Nabi kita sudah ada di pundak Nabi Adam, malaikat tuh sujud di belakang Nabi Adam. Kata Nabi Adam, kalau gitu ya Allah, pindahin nur tersebut di depan saya, biar saya bisa melihat sujudnya para malaikat. Dipindahin oleh Allah nur Nabi kita di kening Nabi Adam alaihi salam. Akhirnya pas dipindahin itu nur Nabi kita Nabi Muhammad di kening, itu malaikat yang tadinya sujud di belakang Nabi Adam pindah posisi di depan Nabi Adam alaihi salam. Oh begini sujudnya. Nabi Adam penasaran lagi, ya Allah, ini malaikat kemana? Itu cahaya, itu nur Muhammad ada, dia ikutin. Emang sebagus apa sih itu nur? Ya, akhirnya Allah pindahin ke jempol Nabi Adam alaihissalam. Dipindahin, Nabi Adam takjub. Makanya ada ajaran para ulama, kalau kita mendengar suara azan waktu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah gitu ya, itu dianjurkan di dalam kitab Fathul Mu'in, kalau kita mendengar azan pas asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kita cium ya dua jempol kita. Sebelumnya kita baca marhaban bihabibi wa qurrati aini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Adam takjub ngelihat itu nur Nabi Muhammad, beliau kecut, beliau cium. Makanya kita disunahkan kalau dengar itu azan pas asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kita baca marhaban bihabibi wa qurrati aini Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Kita cium itu ibu jari kita, kita usapin di kedua kelopak mata kita, insya Allah sampai kapan juga itu nggak bakalan matanya kotor, nggak mungkin matanya minus. Oh ya, nggak mungkin kena sakit mata seumur hidupnya. Ya, jadi apa bacanya? Bukan cuma dicium doang, tapi ada bacaannya. Marhaban bihabibi wa qurrati aini Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ibu nggak hafal nanti minta saja bacaannya ya, catat nomor HP saya 0815 168 0473. Tapi jangan lupa diisiin pulsa aja dulu ya, biar nggak mandek tuh, nggak mandek ya. Jadi ternyata Bu demikian ya, nur Nabi kita sudah Allah ciptain jauh sebelum Nabi Adam diciptakan ya, namun secara zahir belum muncul di alam dunia ini. Makanya waktu Nabi Adam alaihissalam minta kepada Allah, ya Allah, dengan hak Muhammad ampunkan kesalahan saya. Bu ya, Nabi Adam Abul Bashar, Nabi Adam yang dijuluki bapak moyang manusia, Nabi Adam sebagai Nabi dan Rasul yang pertama minta kepada Allah dengan bawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma bihaqqi Muhammad ighfirli, ya Allah dengan hak Muhammad ampunkan kesalahan saya. Makanya pantas kita kadang-kadang mau ngaji ya, kita mulai awal pengajian kita ini di kampung saya ya, tahu di kampung ibu sama enggak? Kadang-kadang ustadznya belum datang kita baca ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al والحبيب الذي ترجى شفاعته بكل يوم من الأهوال مكتاب يا رب
Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wa نبينا الأمير النهي فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نعمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسعا. Betul apa betul Bu? Kita kalau mengajikan pasti begitu ya. Betul nggak? Betul. Ya Rabbi bil Mustafa, ya Allah dengan keberan al Mustafa yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi balik maqasidana, sampaikan segala maksud tujuan kami. Waghfir lana ma madha, ampunkan segala dosa kami. Ya wasi'al karami, ya Allah zat yang maha luas kemuliaannya, kemurahannya. Dibilang dibilang musyrik. Ngapain itu baca ya Rabbi bil Mustafa? Itu kan minta sama Allah pakai perantaraan yang lain. Kenapa kita nggak minta langsung sama Allah? Kenapa pakai ya Rabbi bil Mustafa? Musyrik, masuk neraka. Ya Allah, ini kan dikit-dikit ada orang yang nuduh peringatan maulid bid'ah sesat masuk neraka, yang tahlil bid'ah sesat masuk neraka, yang ziarah bid'ah sesat masuk neraka, yang adain 7 bulanan sesat masuk neraka. Kayak neraka milik nenek moyangnya aja. Ya. Jangan kita menyalahkan saudara kita kalau kita belum tahu dalilnya. Kalau emang kita nggak mau melakukan silahkan, tapi jangan menyalahkan. Islam itu luas, Islam itu banyak perbedaannya. Ya, banyak perbedaannya. Jangankan sekarang, Bu. Zaman Nabi saja sudah ada khilaf. Zaman Nabi sudah ada perbedaan pandangan di antara para sahabat, tapi kagak ribut. Ini kadang-kadang yang satu masjid pakai kunut, yang satu kagak, pada tawuran. Yang satu tarawehnya 23, yang satu 11, timpuk-timpukan. Ada yang begitu di sini? Insya Allah kagak ya. Jangan, masya Allah, gara-gara kunut pada berantem, gara-gara jumlah taraweh pada ribut. Tuh yang diributin yang nggak bangun subuh. Betul? Yang diributin yang nggak sholat taraweh. Itu zaman Nabi sudah ada perbedaan pendapat, sudah ada, tapi nggak ribut. Nabi bilang, ij'alu akhira salatikum bilail al-witra. Kata Nabi, jadikan sholat sunnah paling akhir kalian di malam hari, yaitu sholat witir. Jadi habis sholat witir kagak ada sholat sunnah lagi. Ya, habis sholat witir tidak ada sholat sunnah lagi. Nabi bilang begini, diamalkan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau habis ba'diyah Isya, beliau enggak sholat lagi. Nanti bangun, beliau sholat tahajud dan ditutup dengan witir. Tapi beda dengan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini kita bicara sahabat yang Nabi anjurkan kita untuk mengikutinya. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin addu alaikum bin nawajis. Kayaknya gak perlu diartiin nih. Saya lihat ibu-ibu udah pada ngangguk-ngangguk semua nih. Ngangguk, ngantuk, ngangguk lapar sih kata. Ya. Kata baginda Nabi, ikuti oleh kalian sunnahku dan sunnah para khulafaur rasyidin. Suruh ikutin Sayyidina Abu Bakar, suruh ikutin Sayyidina Umar, suruh ikutin Sayyidina Utsman, suruh ikutin Sayyidina Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Sayyidina Umar kagak, Bu. Sayyidina Umar habis salat ba'diyah Isya, beliau salat witir. Kayak kita tuh bulan Ramadan, ya.
Kita sholat Ramadan tuh habis sholat isya, sholat ba'diyah, terus sholat tarawih, biasanya langsung ditutup dengan sholat witir. Nah nanti malam hari bangun mau nyaur, sebelum sahur kita biasanya sholat sunnah lagi, sholat tahajud. Nah Sayyidina Umar ngelakuin begitu, Bu. Sebelum tidur beliau witir dulu. Nah nanti bangun beliau sholat tahajud. Kalau Sayyidina Abu Bakar kagak, witirnya di belakangin terakhir. Kenapa? Ikutin Nabi. Jadikan sholat sunnah kalian di malam hari, yang paling akhir adalah sholat witir. Tapi Sayyidina Umar kagak, beliau witirnya habis sholat ba'diyah isya, bangun malam beliau baru kerjain tahajud, nggak witir lagi. Akhirnya ini dua sahabat utama Rasul, para sahabat yang lain bingung, ini yang benar yang mana? Yang satu witirnya sebelum tidur, nanti habis tidur tahajud. Yang satunya lagi witirnya nanti bangun tidur tahajud, terus baru tutup dengan witir. Sahabat pada bingung, sama kayak orang sekarang. Bu ya, orang kalau nggak ada ilmu pasti akan bingung. Makanya salah satunya ilmu kita nggak bingung. Kenapa? Pegangan kita ilmu. Makanya rugi orang yang nggak nuntut ilmu. Rugi. Dulu di kampung saya Tanjung Lengkong tuh di Cawang, ya dekat dengan orang tua kita Bapak Haji Sarpon. Ada yang bilang makan jantung babi halal, kikil babi halal. Oh, Bu pernah makan kikil babi? Kikil babi halal, jantung babi halal. Ada saya tanya, kok bisa begitu? Ya, dalilnya dari mana? Dibilang Ustadz nggak baca Al-Quran, lah begitu. Ustadz nggak baca Al-Quran, yang mana ayatnya itu Ustadz? Hurrimat alaikum al-maitatu wad-damu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Diharamkan buat kalian bangkai, darah, daging babi dan yang tidak disembelih dengan nama Allah. Oh, Ustaz lihat tuh, ini Quran, ini artinya daging babi. Jadi yang diharamkan dagingnya doang, kalau kulitnya sama jantungnya boleh. Nah, ayo. Kalau ada orang begitu datang kita gimana, Pak? Oh iya, nah kan kita bingung tuh. Nah, kalau nggak yang ngaji bingung, tapi kalau yang ngaji insya Allah nggak bingung. Oh ya, dibilang begitu Ustaz kan nih, lahmun. Ustaz kan belajar bahasa Arab katanya. Lahmun kan daging. Nah kalau kulit kan jildun, nggak disebut di situ jildul khinzir kagak, berarti kikil babi halal. Oh ya, nggak disebutin di situ jantung babi, berarti jantung babi halal. Gile. Kalau yang nggak ngaji, bener juga ya, hari ikut-ikutan deh. Ya, besok nggak makan sate ayam, sate jantung babi. Nah, kalau kita ngaji, ternyata ada tuh belajar ilmu tafsir, ilmu alat, mantik, balaghah. Kalau dalam Al-Quran ada disebutkan satu bagian, yang dimaksudkan adalah secara keseluruhan. Hadza min babi zikril ba'di wa iradatil kull, kata ulama. Kalau model begini, ya kaidahnya kata ulama dalam Al-Quran, kalau disebutin sebagian, berarti yang dimaksud adalah keseluruhan. Yang disebutin memang daging babi, tapi yang Allah maksud adalah keseluruhan, bukan dagingnya doang, kulitnya, jantungnya, hatinya, semuanya haram. Contoh yang gampang, Ini yang hadir rata-rata 50 tahun ke atas nih ya. Kita punya cucu deh, kita punya cucu, namanya si Ontong. Ontong. Kita bilang sama suami kita, Pak, ini udah jam 2, si Ontong batang hidungnya kagak kelihatan. Ibu ya, ini kalau bahasa Jakarta sebutnya batang hidung. Lah nggak tahu kalau di daerah Cilengsi sama apa? Biasa pulang jam 2, Pak, jam 4 belum pulang.
Kita nanya nih sama orang rumah, kemana si Otong, nggak kelihatan batang hidungnya. Terus si Otong pulang jam 5, apa cuman batang hidungnya doang? Apa batang hidungnya doang Otong datang ke rumah? Kagak, lengkap dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Tapi yang kita sebutin batang hidung, itu artinya min zikri ba'di wa iradatil kul, yang disebutkan sebagian namun yang dimaksud adalah keseluruhan. Makanya pantas Nabi bilang, asadun nasi hasratan yaumal qiyamah rajulun amkanahu talabul ilmi walam yatlubhu. Orang yang paling rugi, paling nyesel nanti di akhirat adalah orang yang punya kesempatan nuntut ilmu tapi dia tidak gunakan peluang itu buat nuntut ilmu. Kalau maulid, masya Allah yang hadir banyak banget. Kira-kira kalau ngaji hadirnya begini kan? Pak, kalau lagi ngaji di sini, ngaji hari apa di sini? Di sini ada taklim nggak? Malam Rabu, malam Sabtu. Kalau malam Sabtu Pak ada segini jamaahnya. Iya bapak-bapak, ada segini jamaahnya. Bapak-bapak tuh hebat. Wah bohong banget katanya. Biasanya kalau maulid yang hadir luar biasa, di dalam penuh, di luar juga penuh. Tapi kalau giliran pengajian paling masya Allah 10 orang, 20 orang. Ya. Rugi kalau ada pengajian hadir Bu, hadir. Apalagi pengajian itu digelar di masjid, pengajian itu digelar di musola. Ya. Ini contoh orang tua saya nih, orang tua kita, Bapak Haji Sarpon. Masjid dimanapun beliau samperin, ada pengajian beliau hadir pengajian. Ya, ini nilai ngaji di masjid, nilai ngaji di musola luar biasa. Saya tanya sama ibu-ibu, ini semua udah pada pihak? Ada yang belum, apa banyak yang belum? Banyak yang belum lihat. Aduh, susah Bu pergi haji, apalagi di Indonesia. Pergi haji itu harus punya kemampuan. Ya, harus punya duit, punya badan sehat. Ada orang duitnya miliaran tapi stroke, bisa pergi haji? Ada orang yang badannya sehat, lari tiap hari 10 kilo tapi kagak gambleng duit, bisa berangkat? Di Indonesia duit banyak miliaran, badan sehat, ternyata di Indonesia kalau daftar sekarang 29 tahun lagi baru berangkat. Ya, saudara saya baru daftar kemarin, usia 40 tahun, 29 baru berangkat. Lah, engkong baru berangkat. 29 tahun bayangin. Susah. Tapi jangan pesimis, jangan kecil hati. Bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang belum berangkat haji, belum berangkat umroh, ada amalan-amalan yang nilainya setara dengan pergi haji dan umroh. Ya, makanya guna ini kesempatan nih, amal-amal ini. Yang kalau saudara kita yang berangkat pergi haji paling seumur hidup sekali. Ya, umroh haji sekarang nggak boleh kecuali lewat 2 tahun sekali boleh berangkat umroh lagi. Sekarang nggak boleh, dulu boleh kita tiap bulan, sekarang nggak boleh, 2 tahun sekali baru berangkat umroh. Tapi ini amalan bisa kita kerjain kapan waktu dan itu berpeluang mendapatkan pahala haji dan umroh. Ya. Salah satunya menghadiri taklim kajian di masjid. Dalam riwayat sahih dari Sayyidina Anas bin Malik, ya, Nabi mengatakan, man ghada ilal masjid la yuridu illa ayata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka'ajri hajjin tamma hijrat. Kata Nabi, siapa orang yang berangkat ke masjid, berangkat ke musola untuk apa? Ayata'allama khairan, buat belajar kebaikan, buat belajar ilmu, au yu'allimahu, atau dia seorang ustazah
dia seorang pengajar, dia seorang guru, berangkat ke masjid, berangkat ke mushola buat menunaikan kewajibannya mengajarkan ilmu, kanalhu kajri hijjah, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana berangkat haji yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Tamma hajjatu, hajinya sempurna, kata baginda Rasul. Makanya Bu, ada mushola kita, ada masjid tempat tinggal kita, ada pengajian, datengin. Tapi ingat, ngajinya ngaji beneran. Lah, kata ibu, Ustadz emang ada ngaji yang bohongan? Ya Ustadz ya, mohon maaf, kadang-kadang ibu-ibu sekarang ngumpul baca yasin, baca ratib, baca maulid dianggap ngaji. Dianggap nggak ngaji, itu belum ngaji Bu, itu baru zikiran. Yang ngaji itu belajar 3 ilmu yang pokok yang wajib baru disebut ngaji. Apa tuh? Ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf. Tuh, nih kalau di kampung saya ibu-ibu masya Allah ngajinya sampai tiap hari. Dari Senin ketemu Minggu Bu, ketahuan dari seragamnya. Kalau hari Minggu hitam, ya kalau besok hijau, ya Selasa biru, Rabu, wah pokoknya ya jumlah pengajiannya sebanyak seragamnya. Tapi ya itu Bu, yang dibaca cuman yasinan, tahlil, maulid. Nggak dibahas bagaimana cara ibu yang benar membasuh muka, bagaimana cara ibu memakai ya mukena waktu mau sholat. Itu nggak dibahas tuh. Ya, padahal kudu dibahas. Ya, bapak-bapaknya juga begitu, kalau nggak bisa ngajarin istrinya ilmu fikih, suruh belajar ke orang ustazah biar bisa tahu sholat. Kadang-kadang ibu kan kalau dandan mau arisan doang ya, mau arisan, mau kondangan, mau pengajian tuh dandan ya, di depan kaca maksudnya. Saya tanya, kalau mau sholat dandan nggak depan kaca? Nah, ini saya dapetin sendiri Bu. Saya punya anak perempuan, lagi sholat Allahu Akbar, saya lihat ya Allah, ini rambutnya keluar dari batas mau kenanya. Ya, namanya orang wudhu. Orang wudhu kan rambutnya kena air Bu ya. Kalau dia kagak dandan, kagak tahu tuh ada rambut yang keluar, walaupun selembar. Makanya mulai nanti siang zuhur kalau mau sholat dandan dulu di kaca. Lihat apakah ada rambut walaupun selembar keluar dari batas mau kena kita. Kalau keluar itu rambut termasuk aurat, nggak boleh kelihatan dalam sholat. Kadang-kadang dia punya bagian atas itu ya udah kendor, karetnya kendor, ininya ketarik di kepalanya begitu tuh ya, ini kelihatan nih, ini aurat Bu, karena kita tahu auratnya perempuan adalah jami'u badaniha illal wajha wal kaffain. Auratnya seorang wanita dalam sholat seluruh badannya kecuali muka dan telapak tangan. Tuh, telapak kaki aurat. Telapak kaki aurat. Ibu pernah kalau sholat melihat telapak kakinya? Pernah? Saya juga nggak pernah. Bagaimana ngelihatnya? Bagi sujud mana melihat telapak kaki? Ya. Tapi orang lain yang ngelihat Bu. Saya banyak mendapatkan perempuan-perempuan lagi sholat, lagi sujud, kakinya kelihatan telapak kakinya. Kenapa? Karena mukenanya kekecilan. Seragam tiap minggu, tiap bulan dibeli, tapi mukena dari mulai nikah 20 tahun yang lalu sampai sekarang belum diganti-ganti. Dari mulai badannya kayak tiang listrik sampai kayak gentong kagak diganti-ganti. Ya, waktu 20 tahun lalu bagus, cakep. Ya, tapi waktu udah badan mekar, itu mukena nggak diganti, ibu waktu sujud kan ketarik tuh Bu. Ketarik, kelihatan telapak kakinya. Bapak ntar kalau nggak percaya pulang sontar zuhur asar, lihat orang perempuan di rumah, baik itu istri Bapak, baik itu anak perempuan Bapak, tapi pembantu jangan. Iya, coba lihat lagi sholat, pasti masih banyak sholat mereka orang perempuan telapak kakinya kelihatan.
Tuh, kelihatan batal itu sholatnya. Makanya biar aman, ihtiyaton kata ulama fikih, jaga-jaga supaya takut kelihatan, pakai kaos kaki. Pakai kaos kaki. Tuh, ya. Kalau ada kaos kaki, kelihatan nggak apa-apa. Kenapa? Kealingan sama kaos kaki. Ya, sekali lagi Bu. Ya. Jadi banyak ibadah-ibadah kita yang ternyata kalau kita ukur dengan standar ilmu ternyata benar. Ya kata ulama, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa orang yang beramal tanpa ilmu, maka siap amalnya ditolak mentah-mentah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu salat dari muda sampai meninggal dunia. Tatkala nanti di akhirat minta, ya Allah, kok pahala salat saya kagak ada? Allah berikan rekaman tuh hidup kita di alam dunia. Allah kasih lihat sholat kita, ternyata rambut ibu masih ada yang keluar, ternyata kaki ibu dalam sujud masih kelihatan. Itu ternyata tidak mengabsahkan sholat kita. Ya, makanya itu dirapiin lagi. Ya, saya dulu kerja di sebuah perusahaan swasta selama 18 tahun. Lagi itu usia 91, masih usia kurang lebih 25 tahun. 25 tahun. Ya. Ada pengurus masjid, ketua masjid, udah haji beberapa kali, tapi saya nggak kasih tahu namanya, menjaga kode etik jurnalistik. Saya nggak kasih tahu namanya. Waktu zuhur saya ada di belakangnya, saya baru masuk 1 bulan. Waktu zuhur dia jadi imam, Allahu Akbar. Saya lihat mulutnya mingkem. Tahu ibu mingkem? Rapat, nggak gerak sama sekali, nggak gerak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Sampai salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok mulutnya nggak gerak-gerak ya? Mulutnya mingkem aja. Akhirnya kelar sholat saya ngobrol, Pak Haji maaf, tadi saya lihat Pak Haji kok sholatnya nggak ada gerakan, mulutnya mingkem aja. Emang nggak ada yang dibaca Pak Haji? Oh langsung. Emang lu kagak tahu? Orang tahu nih. Emang lu kagak tahu? Kan tadi sholat zuhur. Sholat tuh ada 2 bacaannya, ada jahar, ada sir. Ada dikeraskan seperti subuh, seperti maghrib, seperti isya. Ya, ada yang disirkan. Sir itu dirahasiakan, yaitu zuhur sama asar. Tadi aneh baca dalam hati, kenapa? Sir. Waduh. Ternyata makna jahar dan sir, makna keras, ya, dan sir pelan-pelan menurut ulama fikih bukan dalam hati. Jahar itu adalah ayusmi'a ghairahu. Kalau dia sholat, suaranya bukan hanya didengar sama dia, tapi didengar oleh orang lain. Seperti subuh, seperti maghrib, seperti isya, imam Allahu Akbar, kedengaran baca Fatihah, itu jahar. Nah kalau sir bukan dalam hati, sir itu dia tetap baca, tapi ayusmi'a nafsahu faqat, hanya didengar kupingnya sendiri, tetap dilafazkan. Kan kita tahu rukun sholat ada 3, ada rukun qalbi, ada rukun qauli, ada rukun. Yang jawab yang kanan doang, yang ngaji baru datang kali ini. Rukun qalbi, rukun qauli, rukun fi'li, ada 3 tuh. Ada rukun yang hanya dibaca dalam hati, apa? Niat, itu doang niat. Adapun bacaan Fatihah, takbiratul ihram, baca tasyahud, baca sholawat, ngucapin salam, itu bagian daripada rukun kauli. Namanya kauli, ucapan, lafaz, berarti harus dikeluarkan melalui lisan, bukan dalam hati. Baru saya bilang begitu, ya terus saya sholat selama ini gimana ya? Oh begitu.
Ya. Begitu orang kalau nggak pakai ilmu ya Allah, makanya ngaji. Rugi orang yang nggak ngaji. Apa? Tadi itu ya bisa dibohongin sama orang yang harusnya kita tetap haram, dibilang halal. Tapi kalau kita ngaji, oh tetap haram. Yang keduanya lagi kalau kita ngaji, insya Allah tadi amal kita ada kemungkinan benar menurut syariat Islam. Yang ketiga lagi Bu, orang yang ngaji, insya Allah berlumuran dengan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jam berapa ini? Sampai jam 11 ya. Ini judulnya kita ngaji aja nih. Judulnya ngaji aja. Ya. Orang yang hadir ngaji, masya Allah, pahalanya banyak banget, banyak banget. Kata Nabi, hudur majlisil ilmin khairun min salati alfi rakaat. Ibu kalau hadir ngaji, bapak hadir kajian ilmu, itu lebih bagus daripada mengerjakan sholat sunnah 1000 rakaat. Bapak pernah mengerjakan 1000 rakaat? Pernah? Gopek 500 boro-boro. Terawih aja masuk masjid lihat imam. Kalau imamnya muda, bacanya enak, masuk ke masjid ke musola. Kalau imamnya udah tua, bacanya aku pindah masjid, pindah musola. Ada yang begitu? Mana orang? Cuman 11 rakaat, cuman 23 rakaat milih imam. Bagaimana mau sholat 500 rakaat? Bagaimana mau sholat 1000 rakaat? Tapi dengan hadir kita majelis ilmu, khairun, lebih bagus daripada sholat sunnah 10 rakaat. Amin Pak. Kita kan kalau masuk masjid di sunnah akhir mas, masjid Pak ya. Tapi tidak ada orang masjid pada majlis akan musuhnya berkata apabila kalian masuk masjid jangan tunggu sehingga sholat dua rakaat. Tapi kalau saya udah mulai ngaji, udah mulai ngajar, bapak mau saya sholat sunnah kalian gimana? Kenapa? Akhirnya bapak ikut ngaji aja lebih bagus daripada 1000 rakaat. Terus untuk menghilangkan kemampuan gimana Ustaz? Kan masuk masjid kudu sholat sunnah. Ada kesempatan baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar itu ibarat lebih bagus dari 1000 dengan hadirnya bukan itu saja kata Nabi, saya berjaga lebih bagus daripada menjemput 1000 orang yang sakit. Saya tanya, ibu sanggup menjemput saudara satu orang yang susah. Udah janjian kalau ada ini 1000 kali jemput orang yang sakit didapati oleh orang yang hadir mati. Orang yang jemput sakit kan butuh modal, betul. Ada orang yang jemput nggak apa-apa aja. Itu kalau udah bawa lagi 20.000 kali 15.000 kali 30.000. Nah kalau 1000 kali 30.000 bayangin. Berarti mahal banget untuk ngaji. Lebih bagus daripada jemput semua orang yang sakit. Kalau kita ada hadis ilmu, khairun min syuhudi al-bijanah. Kita pahala sama. Orang yang hadir pengajian lebih bagus daripada mensolatkan jenazah 1000 orang yang berdosa. Kesimpulannya saya sudah tapi itu belum semua sholat ini belum semua. Tapi kalau kita hadir majelis ilmu, Allah Taala pahala mensolatkan jenazah 1000 orang. Sementara kata Nabi, siapa orang yang sholatkan dengan sholatnya lalu dibantu mendapatkan pahala 1 kilo pahala di sisi Allah. Waman kita punya Rasulullah sahabat kali bertanya 1 kilo pahala sesuai apa yang Rasul? Ini sudah bangun sebagai gunung pahala yang dapat orang yang sholat dengan sholat. Rasul 1000 gunung dapat pahala. Ya Allah. Dengan hadir majelis ilmu, terima kasih.
dengan ilmu insya Allah kita bisa selamat dari maaf dengan ilmu insya Allah amal kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ilmu insya Allah kita berlimpah kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin bisa disampaikan lebih kurang dan maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum dengan umurnya dan bersama dengan umurnya dan bersama kita mau selesai berdoa dengan maulid di pagi bulan Syawal. Biarlah kalian hadir semua di pagi suami dan bunga bersama di makam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tempat di masjid. Jemaah. Allah berkata. Salah satu mereka insyaallah anak kita baik yang putra baik yang putri dijadikan generasi yang soleh wasallallahu pada dalam surga berbakti pada kita orang yang berbakti insyaallah berguna untuk para manusia dan bangsa dalam dirinya pada dunia yang soleh wa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi wafina wa wasila. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil ibrahim wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil a'la ila yaumiddin. Sallallahu alaihi wasallam hatta sallallahu alaihi wa sallam khairul isi Allahu iyyakum bima yasulu syafa'ata wa yajibur rahmatahu wa fa'ala. Allahumma inna hadha al-nabiyyi karim wa alihi wa ashabihi sallim ala muhammadin ij'alna min khiyari وَسُنَّا بِالْيَوْمِ وَشُرْنَا وَفِي شُرَبِي وَسَعْبِ أَلْسِنَا بِمَدِهِ وَرَسُولِهِ وَأَحْيِنَا مُتَمَسِّكِينَ بِسُنَّتِهِ وَطَاعَتِهِ وَبِقَدْرِهِ عَلَى حُبِّهِ وَإِمَامَتِهِ. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا ذنبا إلا غفرته ولا هادئا يا رب من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرها برحمتك يا أرحم الراحمين. يا لطيف قلوبنا والمسلمين وارحمنا والمسلمين وفرج عنا وعن المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعم الله. الحمد لله على بركات الله.
Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu muzida walhamdulillahi rabbil alamin ya Rasulullah sallallahu alaihi ya Rabbi ya Rasulullah sallallahu alaihi ya Rabbi ya Rasulullah sallallahu alaihi ya Rabbi Allahumma salli wa sallim wa barik